Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri Darmahati. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang strategi antar komponen dalam proses komunikasi perkantoran. Pada materi kali ini terdapat 7 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian proses komunikasi dan strategi komunikasi. Yang kedua yaitu fungsi strategi komunikasi. Yang ketiga tujuan strategi komunikasi. Yang keempat komponen yang diperlukan dalam strategi komunikasi perkantoran. Yang kelima yaitu hubungan antar komponen dalam strategi komunikasi. Yang keenam yaitu peranan komunikator dalam strategi komunikasi. Yang ketujuh yaitu proses perencanaan strategi komunikasi. Pada topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari proses dan strategi komunikasi. Komunikasi sebagai suatu proses di mana seseorang, kelompok, atau organisasi sebagai sender mengirimkan informasi pada orang lain yang sebagai penerima. Proses komunikasi umumnya mengikuti beberapa tahapan, di antaranya yaitu mengirimkan pesan, menerima pesan, dan memberikan feedback atau umpan balik. Pesan yang akan dikirimkan harus bersifat informatif, artinya mengandung peristiwa, data, fakta, dan penjelasan. Selanjutnya, strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan rangkaian aktivitas berkelanjutan dan koheren yang sistematis, dilakukan secara taktis, yang memungkinkan pemahaman terhadap khalayak sasaran, mengidentifikasi salurannya efektif, juga mengembangkan dan mempromosikan gagasan dan opini melalui saluran tersebut dalam rangka mempromosikan dan mempertahankan jenis perilaku tertentu. Pada topik pembahasan yang kedua yaitu fungsi strategi komunikasi. Adapun fungsi dari strategi komunikasi sendiri ada dua. Yang pertama yaitu menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Dan yang kedua yaitu menjembatani culture gap. Misalnya suatu program yang berasal dari suatu produk kebudayaan lain yang dianggap baik untuk diterapkan dan dijadikan milik kebudayaan sendiri sangat tergantung bagaimana strategi mengemas informasi itu dalam dikomunikasikannya. Terdapat 3 tujuan strategi komunikasi. Yang pertama yaitu to secure understanding, yaitu memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterima. Yang kedua yaitu to establish acceptance, yaitu setelah ia mengerti dan menerima pesan tersebut, maka ia harus dibina. Dan yang ketiga yaitu to motive action, yaitu setelah menerima dan dibina, akhirnya kegiatan tersebut dimotivasikan. Terdapat 5 komponen yang diperlukan dalam strategi komunikasi. Yang pertama yaitu pemilihan komunikator, yang kedua yaitu menentukan pesan, yang ketiga yaitu pemilihan media, yang keempat pemilihan khalayak, dan yang terakhir yaitu efek yang ditimbulkan. Komponen yang pertama yaitu pemilihan komunikator. Seorang komunikator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Komunikator akan berhasil jika mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik yang membuat pihak komunikan merasa bahwa ikut serta bersamanya. Yang kedua yaitu strategi menentukan pesan. Pesan ini harus disusun dan didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dan dapat diterima oleh audiens secara mudah. Hal ini sejalan dengan sifat-sifat sebuah pesan, yaitu pesan bersifat informatif atau berisi informasi, dan pesan bersifat persuasif atau bersifat ajakan. Yang ketiga yaitu strategi pemilihan media. Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi dan tujuan isi pesan yang ingin disampaikan, serta sebagai sarana untuk mempermudah dalam proses menyampaikan pesan. Yang keempat yaitu strategi pemilihan khalayak. Memahami khalayak, terutama yang menjadi target sasaran komunikasi, merupakan hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas komunikasi diarahkan kepada mereka. Dan komponen yang terakhir yaitu efek yang ditimbulkan. Dalam menjalankan strategi komunikasi, maka seluruh proses komunikasi harus dipahami sebagai proses mentransformasikan pesan di antara kedua belah pihak.
Topik yang kelima yaitu hubungan antar komponen dalam strategi komunikasi. Akan lebih baik apabila dalam strategi komunikasi diperhatikan juga faktor penghambat dan faktor pendukung dari tiap komponennya. Seperti mengenali khalayak, kalian harus memahami karakteristik dari khalayak yang kalian tuju. Apakah dia mudah bosan, tidak suka bertele-tele, atau sebagainya. Dan yang kedua yaitu pemilihan media. Dalam pemilihan media, kalian juga harus melihat dari karakteristik khalayak yang kalian tuju dan juga disesuaikan dengan isi pesan yang kalian akan sampaikan. Dan yang ketiga yaitu pesan komunikasi. Pesan komunikasi harus kalian susun sedemikian rupa dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang keempat yang amat sangat penting yaitu peran komunikator. Peran komunikator ini sangat penting karena dia yang harus membawa suasana dalam proses komunikasi tersebut. Yang keenam yaitu peranan komunikator dalam komunikasi. Komunikator dalam strategi komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena komunikator sebagai pelaksana bisa saja terjadi perubahan apabila terdapat suatu faktor yang mempengaruhi. Suatu pengaruh yang menghambat komunikasi bisa saja datang saat proses komunikasi itu berlangsung. Terlebih jika komunikasi yang berlangsung melalui media massa. Maka dari itu, komunikator harus mampu melakukan improvisasi dan tanggap dalam menghadapi perubahan. Dan topik yang terakhir yaitu proses perencanaan strategi komunikasi. Ada 4 tahapan dalam proses strategi komunikasi, yaitu analisis situasi, mengembangkan tujuan serta strategi komunikasi, mengimplementasikan strategi komunikasi, dan mengukur hasil usaha yang telah ditentukan. Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi yaitu menggunakan penelitian untuk melakukan analisis situasi yang secara akurat dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan serta peluang yang dimiliki. Selanjutnya yaitu mengembangkan rencana tindakan strategis yang ditunjukkan kepada berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hal ini mencakup tujuan umum, tujuan yang dapat diukur, identifikasi khalayak sasaran yang jelas, target strategi, serta taktik yang efektif. Yang ketiga, menjalankan perencanaan dengan alat-alat komunikasi dan tugas yang memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu mengukur kesuksesan strategi komunikasi dengan melakukan alat-alat evaluasi. Perencanaan komunikasi menjadi hal yang sangat esensial bagi keberhasilan suatu organisasi. Melalui perencanaan komunikasi diharapkan program-programnya dapat dibuat secara logis, realistis, integratif, komprehensif, dan menyeluruh guna menghindari pemborosan biaya, tenaga, dan waktu. Perencanaan komunikasi juga menjadi hal yang sangat penting dalam mensukseskan suatu program. Hal ini agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Oleh karena itu, waktu yang paling tepat untuk membentuk pemahaman terhadap perencanaan komunikasi adalah pada tahap awal dimulainya suatu program. Sekian pembahasan tentang strategi antar komponen dalam proses komunikasi perkantoran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.